Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AgriVox, saya Gayatri dan ini adalah podcast persembahan Agrianita Sekolah Vokasi IPB. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai seberapa kenal kita dengan Sekolah Vokasi IPB. Dan pada episode kali ini kami mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dekan Sekolah Vokasi IPB, Bapak Dr. Insinyur Aceng Hidayat MT. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir pada podcast episode 2, podcast Agrianita Sekolah Vokasi IPB. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaan Bapak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa sih Pak perbedaan sekolah vokasi dengan program diploma? Nah, ini adalah dulu kita tidak menggunakan istilah vokasi itu karena memang statuta kita belum menyebutnya. Dulu itu kan hanya istilah vokasi itu muncul di PB itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2013 tentang statuta IPB. Ya, di situlah ada pendidikan multistrata begitu kan, akademik, kemudian vokasi, ada istilah sekolah, ada istilah fakultas, ada istilah apalagi itu ya di statuta adalah pendidikan profesi gitu kan ya. Nah, inilah berbagai macam jenis pendidikan ya di negara kita sudah peraturan undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya mereka bisa juga lanjut ke S2 terapan. Nah, cuman kita kan belum ada di S2 terapannya begitu kan ya. Jadi jenjangnya itu jenjang vokasi atau jenjang politeknik, jenjang akademik, jenjang non akademik itu nanti S2 S3-nya itu adalah S2 terapan ya, dan juga sampai kepada doktor terapan. Nah, hal seperti itulah yang terjadi di luar negeri. Jadi kalau negara itu jenjang pendidikan, bukan jenjang ya, jenis pendidikan itu udah jelas gitu kan ya. Akademik dari S1, S2, S3, profesor akademik gitu kan ya. Kemudian yang vokasi dan sama-sama bergengsi gitu kan ya. Bahkan kalau di Jerman itu orang masuk pendidikan vokasi itu bisa jadi gajinya lebih besar dibandingkan dengan akademik ya. Cuma nanti mungkin jenjang karir keilmuannya itu berbeda dengan yang vokasi. Baik Pak, penjelasannya sangat mendalam sekali. Nah, tapi masih ada nih Pak beredar di masyarakat, apakah input sekolah vokasi itu harus dari SMK atau dari SMA yang IPA, IPS seperti itu juga bisa? Begini sebetulnya, kan vokasional itu tergantung pada jenis kompetensinya ya. Kalau misalnya katakanlah teman-teman dari teknologi benih, ya nggak mungkin lah ambil dari IPS, nggak mungkin kan. Mereka belajar biologi, belajar kimia gitu kan, belajar hal-hal yang sangat yang terkait dengan ilmu alam gitu kan ya. Nah, jadi tergantung pada jurusannya. Kalau misalkan di IPB ini jurusan yang hard science ya, katakanlah misalkan nanti yang peternakan begitu kan, yang TNK ya. Kemudian IKN ya, kemudian TIB ya. Saya kira ini sih, kemudian satu lagi mungkin PPT ya. PPT ini saya kira ini perlu dari IPA begitu kan, SMA IPA, atau kalau SMK SMA yang berbasis pada natural science begitu kan, misalkan dari keteknikan dan sebagainya. Nah, sementara dari SMA IPS atau SMK yang basisnya itu sosial, ya boleh milih nanti mau ke jurusan MAB ya, atau ke komunikasi ya, atau ke ekowisata barangkali begitu kan ya, yang memang tidak mempersyaratkan ilmu IPA. Jadi pada prinsipnya lulusan SMU ya, SMK, SMA pertanian, apapun itu bisa masuk ke IPB ya, asal nanti memilih program studi yang sesuai. Ya. Ada persyaratannya kan? Ya, baik Pak. Karena mungkin banyak juga yang pinginnya jurusan apa tapi terbentur pada SMA-nya, mungkin latar belakangnya seperti itu. Baik, tadi kan Bapak sebutkan bahwa sekolah vokasi itu kan ingin mencetak lulusan yang siap kerja ya Pak. Jadi kalau kita bicara keunggulannya untuk lulusan ini apa Pak? Baik, pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang kurikulumnya itu ya 70% itu harusnya praktek ya kan, atau praktik gitu kan, praktik ya, kayak bahasa itu sih praktikum ya, bukan praktikum, praktik gitu kan. Jadi 70% itu praktik, bukan praktikum sebetulnya. Yang harus diperbanyak di pendidikan vokasi adalah bagaimana mereka memiliki pengalaman kerja ya kan. Jadi kalau misalkan di lab itu bukan uji coba, tapi melakukan sesuatu
sesuai dengan kompetensinya. Kalau akademik kan di lab itu kan udah mencoba sesuatu ya, menguji teori ya kan. Kalau ini bukan, di lab itu bukan mencoba, bukan praktikum, tapi praktek. Kalau misalkan jurusan kimia ya kan, analisis kimia ya praktek melakukan analisis kimia gitu kan ya. Nah, jadi ini yang harus diperbanyak begitu kan ya. Nah, maka dengan demikian ya salah satu persyaratan sekolah vokasi itu pertama secara internal harus memiliki teaching factory atau teaching industri. Itu sebetulnya sebagai tempat untuk bekerja ya kan, menghasilkan melakukan real bisnis di situ ya kan. Tapi mereka juga sebagai tempat untuk belajar. Jadi tanggapan teaching factory itu konsepnya adalah konsep real bisnis, harus menguntungkan ya kan, harus sustainable, bisnis berkelanjutan ya kan. Tapi pada saat yang bersamaan juga tempat belajar mahasiswa untuk melakukan praktek bisnis tadi. Nah, ini adalah ini persyaratan pertama. Maka dari itu ya nanti kedepannya insya Allah ya SPIPB sedang menyiapkan beberapa teaching factory ya, baik itu yang katakanlah untuk bisnisnya, bahkan juga mungkin untuk yang saya kira sih mungkin beberapa itu kayak IKN, TNK itu tuh saya kira ini harus real bisnis gitu kan ya. Nanti akan saya integrasikan ini, nanti ada beberapa lab lapang ya, lab lapang itu yang ada di Cilebende ini lab lapangnya TNK ya, lab lapangnya IKN, lab lapangnya PA3, kemudian apalagi tuh yang bukan perkebunan, satu lagi yang TIB begitu kan, ekowisata. Ini kita akan desain yang menjadi satu kesatuan yang kami sebut nanti itu adalah agro eco edu tourism di kawasan wisata, pendidikan, ekologi dan pertanian. Nah, dia masuk ke kawasan itu nanti kawasan kampus yang didesain untuk tempat wisata, pendidikan, ekologi dan pertanian. Nah, ini kan bisa dibuat teaching factory. Di sini kan macam-macam prodi bisa masuk tuh ya. Ekowisata bisa praktek tuh di situ. Yang ahli desain juga bisa masuk di situ gitu kan. Yang komunikasi juga bisa masuk di situ untuk mendesain macam-macamnya gitu kan ya. Kemudian yang apalagi yang pertanian ataupun yang perikanan dan peternakan. Nah, termasuk nanti kami tuh ingin bahwa yang tadi itu tuh ya harus produksi. Dan katakanlah TIB menghasilkan sayuran, menghasilkan hortikultur, menghasilkan apa gitu, misalkan yang fresh gitu kan ya, dari kebun kita ya, buah-buahan misalkan. Menghasilkan juga nanti yang di ini kan TNK saya kira menghasilkan telur ya, ada telur ayam, telur puyuh, ada daging, ikan dan sebagainya gitu kan ya, IKN tuh. Nah, ini nanti kita harus menjadi real bisnis ya, tempat praktikum mahasiswa, tapi juga menghasilkan uang. Nah, ini kan brand gitu kan ya, oh ternyata IPB ini hadir dalam kampus ya. Kalau kita mengklaim kampus pertanian ya artinya bahwa pertanian itu ada dalam kampus ya. Tentu nanti di sini kita harus disatukan juga dengan teknologi informasi dan digital gitu kan. Jadi pertaniannya boleh misalkan nanam masih boleh dalam tanah ya kan. Tidak semuanya pakai greenhouse begitu kan, tapi nanti untuk kebutuhan pupuknya, kebutuhan airnya gitu kan bisa dikontrol dengan teknologi digital. Ya kan? Nah itu, jadi nanti di sebelah nanti kan ini kan kami lagi membuat master plan dan DED-nya ya, desain detail engineering-nya itu ya. Nanti mungkin ada Freshmat ya, atau Prima Fresh ya. Prima Fresh itu sekarang itu nanti ada mungkin tambahan ruangnya di situ, tempat showroom-nya ya, tempat showroom atau tempat menjual hasil produk kita. Nah, di sini dihasilkan nanti produk-produk pertanian yang menyehatkan begitu kan ya, dan juga ramah lingkungan. Ini mimpi kita gitu kan ya, dan mimpi ini harus terrealisasi gitu kan, insya Allah gitu kan ya. Nah, inilah TEPA di situ kan. Jadi mahasiswa bisa praktek tentang ekowisata, praktek tentang bisnis TNK, praktek tentang bisnis perikanan, kemudian sayur dan sebagainya. Ya kan? Berarti paket lengkap ya Pak? Paket lengkap. Mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman kerja itu mulai dari kampus. Dari kampus. Nah, ini adalah yang disebut dengan kemampuan teknikal skill yang kita latih di situ dengan langsung melihat dan merasakan. Yang pertama dalam kampus ya. Nah, yang kedua, kampus kan punya kemampuan yang sangat terbatas. Maka kita perlu bermitra dengan siapa ya? Dengan dunia usaha. Ya kan? Itulah nanti
jejaring dengan mitra-mitra kita ini perlu kita data sebaik mungkin, ya masing-masing prodi itu punya mitranya, ya kapan mahasiswa kita itu akan dikirim ke industri, ya. Nah tapi dikirim ke industri itu kan dengan perencanaan, ya kan. Apa learning outcome-nya yang ini dicapai? Katakanlah kita mengirim misalkan 4 bulan ya mahasiswa kita semester 7 di lapangan di industri, harus jelas. Jangan sampai datang ke industri hanya mengikuti pekerjaan di sana begitu kan tanpa jelas learning outcome-nya. Maka dengan demikian nanti antara pembimbing dari kampus ya kan dengan pembimbing dari mitra ini perlu ada kesepakatan dan kesepahaman bahwa kita mengirim mahasiswa ke sebuah perusahaan atau dunia industri itulah dengan tujuan untuk mencapai learning outcome tertentu. Nah dengan demikian di kampus kita diajarin teorinya, di kampus juga kita diberikan kesempatan untuk berpengalaman nanti bekerja dan berusaha di industri, nanti mungkin mereka akan bisa melihat lebih luas lagi bagaimana mereka bekerja begitu kan ya. Maka dengan demikian insya Allah ini mereka siap untuk bekerja. Nah selain dari itu ya ini yang sangat baik untuk pendidikan juga itu adalah bahwa bagaimana kita menanamkan nilai. Pendidikan itu kan sebetulnya menciptakan orang baik ya. Jadi bagaimana kita menghasilkan orang baik, ya kan. Bu Gayatri pasti punya anak, ya kan. Ingin kan anak menjadi orang yang baik, ya. Orang baik itu ya pertama kalau kita merujuk pada undang-undang pendidikan ya, yang pertama itu adalah ini clear, jelas sekali di situ kan ya, menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak karimah. Saya kira ini soft skill semuanya. Ini soft skill ya kan. Kalau orang itu sudah beriman, mungkin pasti semangat hidupnya. Ya kan karena memahami keimanan dengan benar itu kan. Pasti punya semangat hidup, pasti punya semangat untuk bekerja, begitu pasti dia akan bertoleransi, pasti dia akan berempati gitu kan ya. Kalau mereka memiliki ketakwaan dan keimanan yang benar, pasti dia akan punya soft skill. Ya kan? Semangat hidup akan tinggi. Ya, asal benar gitu kan ya, asal benar ini kan. Apapun nanti misalkan makna ketakwaannya atau makna keimanannya sudah dengan agamanya masing-masing begitu kan ya. Tapi pasti kalau pendidikan ini didasarkan dengan tadi itu kan ya, pasti akan menjadi orang baik. Ini satu sisi soft skill-nya. Ya karena baik yang kedua adalah punya kemampuan. Ya kan, jangan hanya menjadi orang yang berakhlak, empati, soleh, tapi nggak punya kemampuan, ya kan, nggak bisa juga tuh kan. Maka dengan demikian ya, hard skill dan soft skill menjadi paket lengkap. Nah di sini nanti dalam kampus ini ya kan value harus ditanamkan, ya kan. Nah insya Allah nanti di vokasi ini kita akan sepakati begitu kan ya, bukan hanya tugas dari komisi disiplin dan kemahasiswaan ya, tapi tugas dosen dan semuanya. Mereka dalam kelas harus mengajarkan value, gitu, mengajarkan nilai. Nanti setelah pulang dari luar kelas pun harus memberikan contoh pada mereka begitu kan ya. Makanya kebiasaan untuk menyapa, kebiasaan untuk salam, kebiasaan untuk empati itu ditumbuhkan dalam kampus. Yang ketiga adalah masa kedisiplinan. Jadi insya Allah ini kedepannya ya, karena bagaimanapun kemarin saya baru aja diundang ke Malang ya, di Polbangtan sana menjadi sebuah narasumber. Kebetulan di situ juga kita satu panel dengan direktur utama Petrokimia ya kan. Yang kedua direktur utama dari Petrofinanza, alumni IPB. Petrofinanza itu dia memproduksi obat-obatan dan vitamin untuk ternak untuk hewan. Ternyata bagi mereka yang penting itu adalah value-nya dulu, ya kan, disiplinnya dulu, akhlaknya dulu, adabnya dulu, ya kan. Dia bilang ini yang susah Pak katanya, ya kan. Kalau masalah kompetensi di kursus juga bisa, ya kan. Dia masalah kompetensi itu sebetulnya bisa menyusul, ya kan. Dia latih, dikirim, ya kan, di training jadi gitu kan. Ya. Tapi kalau masalah nilai, ya kan, ini memerlukan proses yang sangat panjang. Nah mudah-mudahan 4 tahun di kampus ini, ya kan, hard skill-nya kita siapkan dengan berbagai macam cara, dengan perbaikan kurikulum dan sebagainya, ya kan. Kemudian soft skill-nya dengan cara penambahan nilai dari setiap proses pendidikan. Begitu Bu Gayatri. Iya, baik Pak. Berarti paket lengkap sekali ya Pak, lengkap, soft skill-nya ada ya, dan menjadi yang utama juga ya, selain dari hard skill-nya yang pastinya mereka dapatkan dari prodi masing-masing gitu. Betul, ya Pak. Mbak. Nah ini yang menjadi mungkin pertanyaan terakhir dan pertanyaan semua masyarakat Pak. Prospek kerjanya seperti apa Pak? Apakah akan bersaing tuh Pak dengan lulusan akademik? Nah itu kan menjadi suatu pertimbangan mungkin orang tua memasukkan anaknya kepada kampus tertentu seperti itu Pak. Baik,
gini, tugas kita lembaga pendidikan itu adalah seperti juru masak, ya kan? Kan ada resepnya yang bagus, ya kan? Alat masaknya yang bagus harus lengkap juga, lebih segala macamnya gitu kan. Kemudian juru masaknya harus bagus juga, ya kan? Mitra kita juga harus bagus juga gitu kan ya. Maka dengan cara seperti ini diharapkan kita akan menghasilkan lulusan yang terbaik. Terbaik itu adalah siap untuk diterima oleh dunia kerja maupun siap untuk berusaha. Satu sisi ya, jadi inilah yang bisa kita kontrol. Kita bisa mengadakan proses, ada input yang masuk, ada perlengkapannya, proses kita kontrol, output adalah lulusan. Lulusan ini adalah terbaik, ya kan, yang akan kita siapkan. Nah kemudian masalah kerja itu adalah ruang yang berbeda. Kerja itu kan sangat terkait dengan kondisi perekonomian, ya kan. Ekonomi nasional akan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, ya kan. Pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung pada kondisi ekonomi global. Jadi sebaik apapun kita menghasilkan lulusan, kalau perekonomian lagi lesu, ya kan, jangankan menyerap, yang ada pun kan di layoff atau di PHK begitu kan. Jadi ini harus dibedakan ya. Jadi mana katakanlah misalkan kita proses yang bisa kita kontrol, ya kan, dan mana proses yang tidak bisa kita kontrol. Kalau merasa persaingan pasti bersaing, Mbak. Pasti bersaing ini kenapa? Karena tentu saja kesempatan kerja itu sangat sedikit, ya kan. Sementara tiap tahun kita memproduksi lulusan yang siap untuk bekerja. Jadi pasti kalau sedikit akan diperbuat yang terbaik. Dan saya yakin kalau kalau pendidikan vokasi itu dikelola dengan baik, ya kan, maka mereka pengguna tenaga kerja pasti akan mencari yang siap untuk bekerja sebetulnya. Jadi saya yakin ini apalagi dengan D4 seperti ini, lulusan vokasi itu akan mampu bersaing dengan lulusan akademik. Oke, baik Pak. Ternyata masih ada satu lagi Pak. Kalau untuk kewirausahaan bagaimana Pak? Begini Mbak, wirausaha ini kan sebuah mentalitas ya. Jadi dalam pandangan saya ya, orang itu akan punya atau akan siap untuk berusaha atau berwirausaha jika memiliki, pertama adalah mental kreatif, ya kan, kreatif itu kan berpikir sesuatu yang berbeda, ya kan, sama-sama melihat limbah, ya kan. Antara orang kreatif dan non kreatif beda melihatnya. Orang kreatif melihat limbah ini wah piduitan, orang sama bilang gitu kan ya, jadi duit nih kan ya gitu kan ya. Kalau yang kreatif ya melihat limbah sebagai sesuatu yang harus dibuang ya. Jadi ini harus ditumbuhkan. Jadi mereka harus berpikir kreatif. Nah, kemudian berpikir kreatif atau kreativitas itu dikelola akan masuk inovasi. Ya kan. Nah, jadi dua hal yang sangat penting. Orang berpikir kreatif, inovatif, ini merupakan modal untuk bisa melakukan wirausaha. Yang ketiga adalah keberanian untuk mengambil resiko. Yang keempat adalah keberanian untuk menghilangkan rasa malu. Ya kan? Jadi Bu Gayatri dalam konteks pendidikan kita ya, kalau kita ingin mereka itu menjadi calon wirausaha atau pelaku wirausaha, maka ya tadi sistem pendidikan kita harus bisa menghasilkan mereka itu berpikir kreatif. Yang pertama, yang kedua kita harus memberikan mereka semangat untuk berinovasi, ya kan. Yang ketiga, tumbuhkan rasa keberanian untuk mengambil resiko, tentu dengan perhitungan, ya kan. Yang keempat adalah mereka harus dikulit rasa malunya, ya kan. Saya pernah berkenalan dengan seorang mentor wirausaha ya, dari Jawa itu dari Malang ya, bahwa dia itu kalau mendidik calon wirausahawan itu adalah istilah itu, saya akan kuliti dia rasa malunya, ya kan. Caranya dengan cara apa ya, awal itu misalkan dia disuruh untuk membahas suatu barang, ya kan, dia disuruh ke pasar begitu kan ya, berjualan ya, dari pagi sampai sore harus habis gitu kan ya. Ini adalah salah satu cara untuk menguliti rasa malu, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk menumbuhkan rasa keberanian. Jadi 4 hal tadi kita kreatif, inovatif, ya kan, keberanian untuk mengambil resiko dengan perhitungan. Yang keempat adalah harus dikuliti rasa malunya. Di pendidikan inilah nanti yang harus disiapkan agar mereka bisa menghasilkan menjadi para wirausaha. Ya itu yang pertama. Yang kedua, tapi bukan wirausaha mentalitasnya itu, juga mereka harus
memiliki harus menjadi wirausahawan ya, yang apa? Yang punya, yang care terhadap apa? Terhadap persoalan sosial. Nah, keluar istilahnya itu apa namanya? Sociopreneur ya kan. Ya, sociopreneur itu artinya bahwa para calon pengusaha yang punya kepekaan sosial. Ya, ditambah lagi sekarang yang peka terhadap masalah lingkungan, ya kan. Jadi bisnis yang mereka jalankan itu adalah tadi peka dengan persoalan sosial, ya kan, menjadi solutif terhadap persoalan sosial yang pertama. Yang kedua juga solutif terhadap persoalan lingkungan. Jangan nanti ke depannya ya para pebisnis kita itu kan hanya menghasilkan sampah atau limbah begitu kan ya, tapi juga harus berpikir bagaimana meminimais limbah tadi itu, ya kan, care dengan lingkungan dan sebagainya ya, sehingga bisnis itu punya bukan hanya untung tapi juga value yang bersifat intangible. Dan itu semua ada di vokasi ya Pak? Harus ada dong. Ya makanya nanti salah satu caranya kita akan menjadikan kampus vokasi ini sebagai kampus yang green campus. Ya kan, jadi saya ingin ini sebagai salah satu contoh kampus yang menerapkan konsep green campus ya. Dulu saya kan sebagai SI ya pernah 2 tahun itu menjadi ketua Green Campus di IPB, punya mimpi besar untuk itu ya, kata sangat besar. IPB itu sangat beragam, yang mudah-mudahan di vokasi yang lebih kecil gitu kan ya, maka mimpi untuk menghasilkan untuk menjadikan kampus ini sebagai kampus berkelanjutan, kampus ramah lingkungan, kampus yang zero waste begitu kan ya, kampus yang hemat energi, kampus yang rendah emisi bisa diwujudkan. Insya Allah mungkin nanti saya akan meminta mungkin sebagian dosen begitu kan, dosen dari di vokasi ini untuk melakukan studi dulu nih, kajian tentang karbon, tentang jejak karbonnya dulu begitu kan ya, untuk apa? Untuk dengan sebagai benchmark bahwa seberapa besar sebetulnya karbon yang dihasilkan dari entitas kampus vokasi ini. Ini sebagai benchmarkingnya ya kan. Kemarin saya sudah minta juga ke Pak Rusmono ya untuk untuk agar setiap gedung itu memiliki meter analisis tersendiri ya, maka dengan demikian kita bisa mengontrolnya. Saya juga udah menyiapkan dengan Pak Bayu ya untuk manajemen aset begitu kan ya, dengan demikian nanti kita bisa menghemat ya, dengan manajemen aset itu bisa menghemat aset kita, bisa menghemat barang-barang kita gitu kan ya, bisa menghemat listrik kita. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita mengubah perilaku kita. Jadi nanti perilakunya saya, perilakunya Bu Gayatri, perilaku teman-teman di vokasi berubah juga begitu kan ya. Jangan sampai kayak sekarang ya, terang benderang setiap hari listrik nyala terus itu kan nggak bagus itu kan. Ini bukan mental green gitu kan. Green itu bukan hanya nanti ibu-ibu agraria bikin taman hijau, bukan hanya itu, bukan greening kampus gitu kan ya, tapi bagaimana kita menjadikan kampus sebagai kampus yang ramah lingkungan. Tadi kalau di ruang saya itu saya jarang tuh hidupin lampu ya, saya buka gordeng gitu kan ya, buka jendela, AC-nya mungkin kalau di luar tuh Mbak Erna butuh AC, saya nggak perlu AC, dalam itu ya cukup dengan penerangan dari jendela dan juga angin yang masuk dari luar gitu kan. Ini perilaku seperti ini harus menjadi contoh bagi dosen, bagi tendik, dan juga dibentukkan kepada mahasiswa. Baik Bapak, penjelasan Bapak sangat memberikan gambaran untuk mungkin adik-adik SMA atau SMK yang nantinya akan masuk ke pendidikan tinggi dan menjadikan sekolah vokasi IPB menjadi salah satu pilihannya. Harus dong, gitu harus ya dong. Pak ya. Insya Allah, dan juga adik-adik angkatan 60, jadi mereka juga bisa punya gambaran saya ini mau ngapain di kampus ini gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya, atas penjelasannya, atas kehadirannya di podcast Agrianita Sekolah Vokasi IPB. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, terima kasih. Baik, sekian untuk podcast episode 2 kali ini. Saya Gayatri mengucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini. Terima kasih.